Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat dan peranannya dalam perekonomian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Eva Aprianti, NIM 202060260 Ekonomi Syariah 2. Saya Nusra Solihan, NIM 202060259 Ekonomi Syariah 2. Zakat dan peranannya dalam perekonomian. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, syarat sah zakat. 1. Adanya niat muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahik. 3. Pembagian zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan oleh umat muslim di akhir bulan Ramadan atau hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim berdasarkan harta yang diperolehnya dari kegiatan berusaha atau pekerjaan dengan jumlah besaran tertentu. Peranan zakat dalam perekonomian. Peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi secara umum, dana zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola hartanya. Jika seseorang mempunyai harta selama 1 tahun dan lebih dari nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari kebutuhan dan hutang. Bila harta diam saja tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk kena zakat. Namun, bila hartanya diputar untuk investasi usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong produksi sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong berbisnis yang baik dan benar. Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar atau halalan thayyiban. Oleh karena itu, pandangan Islam, harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Bila hartanya diperoleh dari hal yang tidak baik, bukan saja merugikan diri sendiri, karena hartanya tidak memenuhi syarat untuk dizakati, juga dapat merugikan orang lain, karena hartanya diinvestasikan untuk usaha yang tidak baik, misal minuman keras. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya bukan hanya sekedar aspek untung saja, namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis. Yang ketiga, mendorong percepatan pembangunan negara. Ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, ekonomi telah melahirkan kemiskinan di suatu negara. Kesehatan dan pendidikan adalah modal dasar agar memiliki SDM unggul. Negara punya peran dan tanggung jawab untuk mensejahterakan dan membuat SDM-nya unggul. Namun, sering dijumpai ketimpangan, tidak meratanya pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Zakat sebagai instrumen redistribusi harta sangat berperan untuk mempercepat akses untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Keempat, mendorong mempercepat pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong banyaknya masyarakatnya menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan, dan kekayaan, sehingga semakin meningkat, semakin pesatnya, semakin meningkat, dan semakin meningkat. Kelima, mendorong tumbuh kembangnya sektor real.
Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Sektor moneter, walaupun asetnya tertinggi di dunia, namun rentan pada perubahan kondisi ekonomi, berbeda dengan sektor real yang lebih tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu, memberikan zakat untuk membantu mustahik yang dalam kategori pelaku UMKM sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya arus perputaran barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Terima kasih. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok 12 Tentang zakat dan peranannya dalam perekonomian. Kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.